Dialog Khusus hanya di 95,3 Tegar Beriman FM. Baik, Bu, selanjutnya Bu, bagaimana agar status kepesertaan tetap aktif selama proses alih segmen, dan selanjutnya apakah alih segmen berpengaruh mempengaruhi fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTV peserta, Bu, silakan. Ya. Jadi pada saat alih segmen ini, karena kalau memang ingin tetap aktif, satu, peserta itu harus melakukan cek and recheck setiap bulannya. Baik dia peserta PBI, kalau peserta mandiri yang bayar sendiri itu kontrolnya kalau dia rutin membayar iuran pasti kepesertaan akan aktif. Nah, tapi untuk segmen yang PBI, karena iuran dibayar oleh pemerintah, maka masyarakat diminta rutin melakukan pengecekan apakah mereka itu masih terdaftar atau tidak, atau mereka sudah dicabut haknya. Artinya kalau dicabut berarti kan kepesertanya akan dinonaktifkan. Nah, setiap bulan harus cek and recheck. Cek rechecknya di mana? Tadi melalui aplikasi mobile JKN, melalui aplikasi tadi melalui Pandawa, itu bisa dilakukan pengecekan secara mandiri setiap bulan. Kontrolnya soalnya tidak ada informasi setiap bulan nanti bahwa Bapak Ibu kepesertaan aktif, tidak ada kontrol seperti itu. Masyarakat sendiri secara mandiri yang harus aktif mengontrol, memeriksa, Bu, ya. Betul, yang melakukan cek and recheck di dalam aplikasi yang sudah disediakan. Nah, pada saat mereka non-aktif, tadi sudah kita singgung, di bulan yang sama setelah kepesertaan non-aktif, peserta itu langsung bisa dialihkan, bayar, dan langsung aktif. Jadi tidak ada jeda. Langsung begitu nonaktif, dalam 1 bulan sejak nonaktif atau di bulan berjalan tersebut, peserta langsung melahirkan sehingga peserta bisa langsung bayar dan kepesertaan aktif. Tapi kalau peserta sudah lewat bulan sejak dia dinonaktifkan, maka peserta tersebut tentu saja punya waktu yang kosong tadi 14 hari. Kalau dianya sudah lewat kan kena 14 hari. Gitu Pak. Tapi kalau untuk dia menjadi pekerja prima upah memang ada jedahnya. Kalau peserta misalnya bulan Oktober ini dialihkan karena dia sudah bekerja, kemudian perusahaan baru mendaftarkan di bulan ini, maka akan aktifnya di tanggal 1 bulan November. Namun kalau peserta tersebut di bulan Oktober sebenarnya dia sudah terdaftar sebagai PB aktif mandiri aktif dan sudah melakukan iuran, sampai Oktober masih berhak mendapatkan layanan di segmen PBI atau peserta mandiri. Di awal bulan barulah peserta menjadi peserta pekerja. Jadi kepada masyarakat, kalau kita tidak ingin ada jeda karena resiko sakit kita tidak pernah tahu perhatikan kepesertaan Bapak Ibu dan keluarga, apakah semua setiap bulan itu dalam keadaan aktif atau tidak. Pada saat tidak, maka segera alihkan pada bulan yang sama menjadi segmen yang lainnya, boleh. Oke, Bu, ini waktunya begitu cepat berlalu ya. Nampaknya itu di 5 menit terakhir, Bu, langsung saja nih ya untuk pertanyaan terakhir juga sekaligus closing statement ya. Apa kendala yang sering dihadapi masyarakat dalam proses alih segmen kepesertaan? Terus juga bagaimana strategi BPJS Kesehatan dalam mempercepat dan mempermudah proses alih segmen? Mangga, Bu. Oke. Jadi kendala yang sering dihadapi masyarakat sebenarnya adalah keterlambatan masyarakat untuk melakukan pengalihan segmen di saat kepesertanya sudah nonaktif. Masyarakat saat ini memang terkadang ingat BPJS di kala sakit. Ya, itu. Jadi kendala sebenarnya kepada kendala masyarakat itu sendiri, Pak. Ya. Karena kalau kendala administrasi tidak ada, kalau sudah ada KTP, KK, data-data dasar tersebut itu sebenarnya alih segmennya itu tidak ada permasalahan. Yang kami dorong saat ini bahwa masyarakat, dan ini juga berhubungan dengan strategi kami, kalau kita menunggu masyarakat itu untuk melakukan alih segmen secara mandiri ataupun dengan kesadaran sendiri, belum tentu semuanya memiliki kesadaran dan keinginan yang sama.
Betul. Ya Pak. Oleh karena itu, apa yang dilakukan BPJS Kesehatan? BPJS Kesehatan melakukan banyak hal untuk mendorong masyarakat tersebut memastikan kepesertaannya aktif, dan kami tidak bisa bekerja sendiri. Nah, hal yang kami lakukan seperti yang saat ini kami bekerja sama dengan Diskominfo di dalam melakukan informasi kepada masyarakat banyak, nggak hanya Kabupaten Bogor saja ya Pak ya, tapi di luar kabupaten juga kami berharap bisa mendengarkan program ini sebagai salah satu upaya kita untuk mendorong masyarakat memastikan kepesertaan aktif. Kemudian BPJS Kesehatan juga punya program yang namanya BPJS Keliling atau Jemput Bola. Jadi kita kerjasama dengan desa, dengan kelurahan, dengan kecamatan. Kita juga kerjasama dengan puskesmas, dengan stakeholder yang lain, dengan perusahaan, di mana kami bisa datang ketemu sama pegawai dari suatu perusahaan atau sebagai PNS, ataupun kami juga ketemu dengan peserta segmen PBI Mandiri dengan kerjasama dengan berbagai pihak tadi. Harapan kami ini bisa memberikan informasi, terutama kadang-kadang kan mereka nggak paham ya Pak, bahwa kepesertaan mereka itu sudah nonaktif, bahwa kepesertaan mereka itu harus dialihkan. Jadi kami datang jemput bola, kami langsung melakukan penyelesaian administrasi. Jadi mereka butuh apa, mau daftar, mereka butuh pengalihan, kami bisa lakukan di tempat tersebut. Nah besok kami ada di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas. Jadi mungkin ada ini juga Bu, sekaligus closing sebelumnya, ini ada jadwal gitu ya, jadwal khusus misalnya hari ini ke wilayah mana, hari ini ke wilayah mana, udah terjadwal atau seperti apa Bu? Jadi biasanya Pak, untuk minggu ini memang kita kan jalan masyarakat juga punya catatan gitu. Wah, besok nih hari ini ada BPJS ke daerah ini nih, nggak harus ke Cibinong, mau ke situ aja gitu misalnya, ke mana tadi Bu, silakan. Baik Pak, jadi pada saat kami akan turun lapangan tentu saja kami bekerja sama tadi bisa dengan puskesmas, desa, kelurahan, dan kecamatan, dan kami memang meminta kepada teman-teman semuanya untuk mengundang peserta. Jadi biasanya kami pada saat datang kita akan melakukan sosialisasi kepada RT, RW dan kader yang ada di wilayah tersebut. Ya, bahwa hari ini mau ini. Betul. Jadi mereka yang akan menyebar luaskan informasi tersebut langsung ke masyarakat. Bukannya terjadwal langsung di BPJS minggu ini di daerah ini, hari ini gitu, enggak ya? Kita ada beberapa yang memang rutin Pak. Ada beberapa rutin, ada yang memang katakan sesuai permintaan ataupun kami katakan kami yang meminta mereka. Dan memang saat ini kami sedang fokus keliling kepada seluruh kelurahan yang ada di Cibinong. Jadi karena kesepakatan waktu itu kan juga kita lihat waktu yang ada di BPJS dan waktu yang ada di kelurahan untuk mengundang masyarakatnya. Jadi informasi ini kami yakin tersebar kepada seluruh masyarakat di wilayah tersebut gitu Pak. Harapan kami memang masyarakat, karena ini sudah memasuki tahun yang ke-11 Pak Uus, jadi bukan 1 tahun dan bukan Oktober 10 Bu. Betul, bulan ke-10. Jadi memang kita kan sudah ada sejak tahun 2014. Sehingga harapan kami terkait program JKN ini sebenarnya sudah dipahami oleh seluruh masyarakat, ya Pak ya. Emang BPJS sudah berapa tahun Bu? Tadi Pak, kita dari 2014. Iya Pak. 11 tahun ya, sekarang ya. Betul Pak, ini kan sudah jalan ke 11 tahun. Kayaknya BPJS siapa sih nggak kenal kan gitu ya, BPJS Kesehatan pasti pada kenal ya pasti Pak? Semuanya juga kan, semuanya keluarga pasti mengalami sakit. Kalau udah sakit pasti tahu masalah urusan BPJS lah gitu. Betul. Satu hal Pak, yang terakhir, jadi kalau kita ingin berbagi resiko biaya pelayanan kesehatan ya, jadilah peserta JKN. Karena tadinya kalau kita tidak menjadi peserta JKN, maka resiko biaya pelayanan kesehatan kan menjadi tanggung jawab diri sendiri. Tapi manakala kita masuk di dalam program ini, maka resiko biaya itu ditanggung bersama-sama. Dengan gotong royong semua tertolong.
Itu kata-kata terakhir, bukan kata-kata terakhir ini ya, kata-kata di penutup di jumpa kita yang tentunya sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini informasi bermanfaat banyak pada masyarakat, khususnya pendengar setia Teman FM, dan juga bisa disambungkan ya, informasikan juga kepada keluarga, tetangga yang mungkin Anda tadi mendengarkan, kepada mereka yang memang tidak mendengarkan, kok tolong dong dikasih tahu bahwa gini gitu ya. Jadi intinya bayarlah BPJS setiap bulan. Baik, terima kasih Ibu Betty atas kehadirannya di studio. Mudah-mudahan masyarakat cukup puas nih ya dengan perbincangan kita siang hari ini, lebih melek BPJS lah gitu ya. Pantun dulu Bu. Nah, sebelum kita tutup ada pantun dulu ya. Burung bibit melayang di sawah. Cakep. Ngandon rereh di tangkal nangka. Cakep. Teman FM Radio Nawargi Bogor ngabagi informasi, nambih ilmu jeung wawasana. Luar biasa. Tidur pere di kebon anyar. Tandur pere di kebon anyar, nanam lobanya teu rugi. Cakep. Jadi peserta JKN teh pentingnya wargi jaga kesehatan diri jeung kulawargi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu dengan tema-tema berikutnya bersama BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor. Akhirnya Abah pamit mundur. Selamat siang, selamat berpisah. Sampai jumpa di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Dialog khusus hanya di 95,3 Tegar Beriman FM.